Yeah, today 13th of April, year 2024, on Saturday, at Jetawana Monastery, try our Vipassana meditation retreat, nearly going to finish. So, the whole day, the whole week, our yogi, what we are doing is researching of our life as real as they are, as normal, as true as they are. So is really, if want to search, sure we need the concentration, mindfulness to understand clearly all this process. That is very good opportunity. Only our Sammasambuddha Sasana, only we have this type of practicing until understanding as real as they are. We are very great opportunity to get this type of chances. Hari ini tanggal 13 April 2024, hampir dari akhir dari Jetawana di Jetawana Monastery Medan, hampir menuju akhir daripada Vipassana meditasi kita, di mana sepanjang hari, sepanjang minggu, para yogi apa yang telah kita lakukan? Kita berusaha untuk mencari tahu tentang hidup ini senyata atau senormal yang sebenar-benarnya terjadi dalam hidup kita. Jadi jika kita benar-benar hendak mencari tahu tentang sifat dari hidup kita, kita memerlukan konsentrasi dan perhatian penuh untuk bisa memahami proses ini. Jadi hanya pada zaman Sammasambuddha, ajaran Sammasambuddha masih ada di dunia ini. Jenis pelatihan Vipassana meditasi ini adalah jenis meditasi yang sangat adalah satu kesempatan yang sangat baik bagi kita untuk masih bisa mempunyai kesempatan untuk berlatih. So researching of life, all of beings in the universe, people may think of that. They are based on their concept. That wrong understanding, very difficult to clear. What the Buddha mentioned, this wrong understanding you clear off already, you can see the Nibbana. Always we are wishing, whatever we are doing, to reach the Nibbana, right? So, to reach the Nibbana, to clear off our wrong view, we need to get in our own experience as real as they are. What type of wrong view? What the Buddha mentioned, Idan mama, iso me hamasami, iso me atta. That's 3 words. All the time, many sutta Buddha mentioned. Idan mama means this body is my body. Everybody here, this body is my body. Correct or not? We may say correct. Pudujana, we think of like that. This body, Idan mama means that this body is my body. Really is, if your body belongs to you, you say not die no. The time up, you have to die, no choice. Right? We cannot know. We think of this body is my body. Idan mama. Idan means this 5 aggregate, no? 5 aggregate, this mind and body.
That is, this mind and body is my body. This body is my body. What we believe. All the Pudujana. That is what Buddha say wrong view, no? Second is, what they say, Eto eso hamasami. Yeah, this body and mind is I. My body, this is I. Every day we using, right? Now I'm talking. You are listening. I, you, we, all the thing is this conventional truth based on the concept. That's not reality. It is I. We believe it is I. Eso hamasami. Eso means that this body and mind. Ahan means I. Asmik means yes. That is I. Everybody. That is wrong view. What the Buddha mentioned. The third one, what they say, Eso me atta. This soul, they believe the soul, right? This soul may belongs to me. Me atta, my soul. My soul. We say my mind, right? This body and mind, that's my soul. Eso me atta. Me is water. Mind. My soul. My mind. That is what we, all the Pudujana, believing like that, include all of us. If you reach to the first state of enlightenment, become a Sotapanna, you can clear of this wrong view. What the clear is, Nitan mama ni so mi hamasami na mi so atta. That is not my body. That is not belongs to me. There is no I, no soul. Then you believe like that, that means you can get right view. To get right view, we need to get in our own experience, correctly need to observe, try to see as real as they are, this body and this mind, how they are function. Then only we can get this idea. Jadi berkaitan dengan mencari tahu tentang hidup kita yang sebenarnya. Semua orang atau semua makhluk di semesta ini biasanya orang-orang percaya atau berpikir, hampir semuanya mereka berpikir berdasarkan konsep duniawi. Konsep duniawi ini kebanyakan adalah pemahaman yang salah, dan ini adalah sangat sulit untuk dihapus atau dihilangkan. Buddha mengatakan bahwa pandangan yang salah atau pengertian yang salah, jika pandangan yang salah ini kita hilangkan, maka kita akan bisa melihat nibbana. Seperti yang kita tahu, nibbana itu adalah sesuatu yang hampir selalu kita inginkan atau kita dambakan, tetapi untuk mencapai ini kita haruslah memperoleh pengetahuan dari pengalaman terlebih dahulu. Sepanjang waktu, di dalam banyak sutta, Buddha telah menyebutkan ada 3 hal yang disebutkan oleh Sang Buddha. Yang pertama adalah badan jasmani ini adalah badan saya. Hampir semua putujana pasti akan berpikir demikian. Tetapi kata Sayadaw, jika badan kita ini adalah milik Anda sendiri, maka mintalah badan Anda itu supaya jangan meninggal, supaya bisa terus hidup. Tetapi kenyataannya bagaimana? Kenyataannya pada saat waktunya tiba, kita juga tetap harus meninggal dan meninggalkan dunia ini. Jadi biasanya putujana akan berpikir, yang masih belum mencapai pencerahan akan berpikir bahwa 5 agregat yang dalam tubuh kita itu adalah badan dia sendiri. Yang kedua, putujana biasanya berpikir bahwa
badan ini atau milik ini adalah saya. Jadi dalam keseharian kita selalu memakai istilah kebenaran konvensional yang berdasarkan konsep duniawi untuk menyebutkan saya, dia, punya saya, punya mereka. Ini adalah pandangan yang salah, kata Sang Buddha. Ketiga, Putujana juga berpikir bahwa jiwa ini adalah milik atau kepunyaan saya. Ini adalah jiwa saya. Semua Putujana mempercayai demikian. Termasuk kita semua di sini juga mempercayai demikian. Namun jika kita bisa memperoleh pencerahan tingkat pertama atau kesucian tingkat pertama, maka pandangan salah yang seperti ini akan semuanya terhapuskan. Apa yang akan dihapus dari pandangan salah ini jika kita bisa mencapai tingkat kesucian pertama? Bahwa pertama, badan ini adalah bukan badan saya. Kedua, badan ini bukan merupakan milik saya. Dan yang ketiga, tidak ada saya dan tidak ada jiwa. Jika Anda memperoleh 3 pandangan yang benar seperti ini, maka itu berarti Anda telah memperoleh pandangan benar. Namun sebelum memperoleh pandangan benar, Anda memerlukan pengetahuan dari pengalaman dengan cara mencermati atau mengamati batin dan jasmani Anda senyata dan sebenar-benarnya untuk memperoleh pandangan yang benar. To get right understanding, I already mentioned here, all of our yogi, this body made by 4 elements. Got sensitivity. Take the object, mind, consciousness, muncul, arising. After that, straight away, pass away. That idea, that understanding, by hearing, by analyzing all of our yogi, I think you cannot reject one. That is true. Right? We thinking, we analyze by this theory. My body, 4 elements. When you practice Vipassana meditation, you can see these 4 elements. Sometimes hard, sometimes soft, sometimes hot, sometimes cold, sometimes very peace, sometimes very tense, right? Sometimes pain. All the thing is what we see, what we know, what we understand is all this condition. This 4 element condition. Sometimes very tense, very collective. Sometimes very peace and release, relax, right? That is in our own experience. We can get one. Theory, sure, what the Buddha mentioned, all these are inside the Abhidhamma. Reality, that is Paramattha Dhamma. Paramattha Dhamma is this mind, body, and mental formation. If you learn the Abhidhamma, some people they may learn Abhidhamma, right? They got 4 Paramattha Dhamma. Reality, ultimate, true. Citta, cetasika, rupa, and nibbana. 4 Paramattha Dhamma. Citta means our mind. Cetasika means feeling, whatever mental formation. Rupa means body. That is not necessary 28 kinds of rupa analysis. This 4 elements very obvious in our own experience. You search, understand. Inside the book, even though 1 element you very clearly understand, also can reach to the Arahant.
Oh, that is. We got inside the book, we got reference. That is right. This body and mind, how they are function, all sensitivity and object contact, they get already I mentioned, I think is just coming in the yogi, they may not know lah. From start until now, from beginning day until now, I already mentioned about 4 elements also, about the mind also, how they can get, what is the mind, where is the mind, how to get the mind also I already mentioned here. That is all very clearly understand. By hearing knowledge also understand, by analyzing knowledge also understand, by practicing knowledge also a bit we can understand. That is, I'm very sure. My yogi, every retreat I explain part by part, bit by bit, exactly, very clear, give the message to my yogi. Right? So this really interested in the Dhamma, really pay attention to get something in the knowledge, this inside knowledge, sure you can get one. That is, after we get that type of idea and that right view, how to develop, that is important part. We can get already, we can just sit already. How to develop mean what the Buddha give the way to us. That is 5 kinds of way how to develop until reach to our final goal. Untuk memperoleh pengertian yang benar, telah disebutkan sebelumnya bahwa badan jasmani kita itu terdiri dari 4 unsur elemen. Badan jasmani kita itu terdiri dari 4 unsur elemen, di mana terkadang bisa terjadi fenomena pada badan jasmani kita itu terasa keras, lembut, panas, dingin, terasa sangat rileks, damai, tegang, atau malah sakit. 4 unsur elemen ini yang ada di badan jasmani bersama-sama dengan sensitivitas akan mengambil objek. Dan pada saat itulah batin atau kesadaran muncul dan lenyap pada saat itu juga. Ini adalah satu teori yang bisa kita mengerti dengan cara pengetahuan mendengar atau menganalisa. Semua yogi pasti akan mengerti tentang teori ini. Semua kondisi 4 unsur elemen yang disebutkan barusan, yang 4 kondisi badan jasmani seperti keras, lembut, panas, dingin, semua itu adalah kita mengerti sebagai kondisi dari 4 elemen pada badan jasmani kita. Dalam teori, Sang Buddha telah menyebutkan di dalam Abhidhamma bahwa realitas atau kebenaran sejati Paramatha Dhamma, yaitu terdiri dari badan jasmani dan formasi batin, yaitu terdiri dari cita, cetasika, rupa, dan nibbana. Cita yaitu batin, cetasika itu adalah perasaan atau bentuk formasi batin apapun yang muncul. Yang ketiga, badan jasmani. Khusus untuk badan jasmani ini sebenarnya ada 28 jenis, tetapi sebenarnya tidak perlu untuk menganalisa semuanya. Hanya perlu untuk menganalisa 4 unsur elemen saja sudah cukup. Bahkan dengan hanya mempelajari 1 unsur elemen saja, jika Anda mengerti atau memahami dengan benar, itu juga sudah bisa membawa Anda untuk mencapai ke tataran kesucian arahat. Di dalam buku juga ada referensinya tentang hal ini. Beberapa yogi mungkin tidak begitu jelas beberapa yogi di sini mungkin tidak begitu jelas karena tidak semuanya hadir pada
tanggal atau waktu yang sama, namun sebelumnya telah dijelaskan oleh Sayadaw dalam sesi sebelumnya. Sayadaw menjelaskan tentang fenomena 4 unsur elemen pada badan jasmani kita, tentang cita atau batin dan kesadaran kita, apa itu batin, di mana batin, bagaimana batin itu muncul, semua itu sudah dijelaskan oleh Sayadaw sebelumnya. Dan di sini Sayadaw yakin dengan mendengar secara seksama, menganalisa, semua yogi di sini pasti mengerti. Secara pelatihan, sedikit-sedikit juga Anda pasti sudah ada sedikit pemahaman. Jadi dalam setiap retreat, Sayadaw akan menjelaskan dengan jelas tentang semua topik-topik ini kepada yogi untuk bisa dimengerti bagi semuanya. Jika Anda benar-benar meluangkan perhatian yang penuh pada Dhamma, benar-benar tertarik dengan Dhamma untuk memperoleh pengetahuan pandangan terang, maka pasti Anda bisa memperolehnya. Berikut Sayadaw akan menjelaskan tentang 5 jenis jalan yang disebutkan oleh Sang Buddha untuk kita kembangkan hingga akhirnya kita bisa mencapai tujuan akhir kita. Right view, right idea. We already seed is inside to grow. How to develop? Developing is in Pali is bhavana. Bhava means is happening. Bhavana means again and again and happening. That is called bhavana. What the Buddha mentioned of 5 kinds of to develop. Number 1 is the longer Chirakala bhavana. Not only in practicing, also the whole Buddha Sasana. Chirakala means kala means time. Chira means longer. How long? The longer, the better, the conform one, right? So there is how long we have to conform again and again to that idea. Teachings of the Buddha, right? That is the real teachings of the Buddha. Teachings of the Buddha, what we can say, very basic is Sila, Samadhi, and Panya. That's all our very simple. Sila, the longer the better. Also, now our yogi take the 8 precept, 10 day, 9 day, right? That's also 1 day and 2 day. 2 day is better. 2 day is 3 day. 3 day is better, right? Longer the better. Buddha's teaching is like that. The more longer, like say as a monk, like as a Sayali, or you are 1 wasa, you are 10 wasa, you are 40 wasa, different already, right? That is how the longer, more firm and matured, we can say. That is Sila. Samadhi also. Momentary concentration now we use, right? This momentary concentration will collective. Moment by moment, moment by moment. How long you can get? Chirakala. Chirakala is a longer time. 5 minutes you can get. 10 minutes you can get. 1 hour you can get. The whole day you can get. Oh, that is different already, right? What the Buddha mentioned in Majjhima Nikaya, 1 word. Really, if you have concentration, this momentary concentration, continuously strong enough, firm enough. Morning, you take the instruction. Before the sun set, you can get an enlightenment to the, not only Sotabana, to the Arahant.
After sunset at night, you take the instruction to observe exactly what is going on in our life. Before the sunrise, they can reach to the enlightenment. How great, encouraging for us. Only continuously, how many hours? You see? Only, not yet 12 hours, After sunset, before the sunrise. Morning you take, before the sun sets. Right? You can get this enlightenment. But, your one is a Chirakala Bhavana. Your developing is for why you can get developed, for why you thinking it is your break already. Right? That is cannot. Our practicing is like that. That's the first one. The longer we can say, the better to build up. Understanding also the same. How much you understand, the longer you understand. Always analyze. Buddhism is Vibhijavada. Our Theravada Buddhism is we can criticize, we can analyze. No need to blindly to trust the Buddha, to believe the Buddha. Want to believe, we need to until get the satisfaction, we can analyze and we can criticize. That is called Vibhijavada. Vibhija means it is we can analyze. But when we study time, we allow to analyze. Learn, study. When you take the experience time, you try meditation, we are not allowed to analyze. Why? Want to analyze, you have to thinking. When you're thinking, you have to call your knowledge. You cannot get, you only got one mind. Want to get the experience knowledge, you have to stay at the present continuously. The more you analyze, sometimes you may get through, sometimes you may get doubts. Right? You have to clear all the doubts. Before you practice, if you not really got faith and confidence to this way, you study first. After you study, already firm in, got confidence. That's why it is, I say, Saddha is very important, the first day, right? Confident Buddha, Dhamma, Sangha, and confident ourselves. That is, if not fully confident, your practicing is a lot of doubt will come. That is why we follow the learned person. For example, we learn about more than 20 years. In theory, about more than 10 years. In practical way also. Then you trust to ask what we explain to you all. Then you got confidence. That confidence good enough to develop. No? That is why the more we take the experience time, the longer we can get the experience, the more we can confirm, get the evidence. If you got evidence already, nobody can clear off your wrong view, your idea already. You yourself, you can clear off your wrong view. Because you can get the right view in your own experience, sure the wrong view is itself is way gone. I already mentioned, dark is the light. Bright already, no any dark. Finish. Like that. That is why the first one is
the longer the better. Sila also, samadhi also, panya also. Tentang pandangan benar. Jadi kita harus menanamkan dalam diri kita bagaimana untuk menumbuhkan atau mengembangkan pandangan benar. Dalam Pali itu disebut bawana. Bawana artinya terus dan terus menerus terjadi. Jadi barusan disebutkan ada 5 cara untuk yang penting harus kita kembangkan untuk supaya kita bisa mencapai ketujuan akhir kita. Yang pertama, Cilakala Bawana. Makin lama makin bagus. Makin lama makin baik. Dalam sepanjang Buddha Sasana, Cilakala Bawana ini maksudnya adalah semakin lama semakin baik hasilnya. Semakin lama kita melakukannya, semakin bagus hasilnya. Seperti yang kita ketahui, esensi dari ajaran Buddha, apakah itu? Yaitu sila, samadhi, dan panya. Yang pertama sila contohnya. Semakin lama kita mengambil sila, suatu sila, maka semakin baik hasilnya. Yogi semua yogi di sini sudah mengambil 8 sila selama 7 hari. Jadi ibaratnya jika Anda mengambil 2 hari sila, itu akan jauh lebih baik daripada orang yang mengambil sila hanya 1 hari saja. Begitu juga jika Anda mengambil sila selama 3 hari, itu akan lebih baik dibanding dengan mereka yang hanya mengambil sila selama 2 hari. Begitu juga dengan para biku, itu bisa dilihat dari masa wasa mereka. Ada yang 1 wasa, ada yang 10 wasa, ada yang 14 wasa. Jadi itu sudah tentu hasilnya berbeda. Semakin lama maka akan semakin matang dan semakin kokoh. Sesudah sila kita menuju ke samadhi. Samadhi yang kita kembangkan di sini adalah konsentrasi sejenak. Bagaimana Anda bisa mengembangkan konsentrasi sejenak ini? Ada yang mungkin bisa mencapainya dalam 5 menit, bisa terus menerus konsentrasi dalam 5 menit, ada yang 10 menit, ada yang 1 jam, bahkan ada yang sepanjang hari. Tentunya konsentrasi yang diperoleh dengan waktu yang berbeda-beda ini hasilnya juga akan berbeda. Semakin lama semakin bagus. Dalam Majjhima Nikaya dikatakan oleh Sang Buddha, jika betul-betul konsentrasi sejenak ini dikembangkan dengan sebenar-benarnya dan sebaik-baiknya secara terus-menerus dan konsentrasi ini cukup kuat, maka dikatakan dalam sutta tersebut bahwa jika pagi Anda mengambil instruksi sesuai dengan instruksi untuk pelatihan, maka jika pagi Anda mengambil instruksi untuk pelatihan, maka sebelum matahari terbit, Anda sudah bisa mencapai tataran kesucian arahat. Bukan hanya sekedar sotapanna, jika betul-betul Anda lakukan. Atau ibaratnya jika Anda mengambil instruksi pelatihan sesaat setelah matahari terbenam di malam hari, bahkan sebelum matahari terbit di hari berikutnya, Anda juga sudah bisa mencapai tataran arahat. Bayangkan saja, itu bahkan belum sampai mencapai 12 jam. Tetapi harus dilakukan dengan betul-betul. Sedangkan bisa kita bandingkan dengan cara pengembangan batin kita di sini, pelatihan kita. Kita di sini ada yang berlatih, kadang bisa konsentrasi, kadang berpikir tentang ini dan itu. Jadi konsentrasi kita tidak betul-betul matang. Di sini bisa kita lihat semakin lama kita kembangkan, maka semakin baik pemahamannya. Dalam Buddhis Theravada, kita diperbolehkan untuk mengkritik, menganalisa. Kita boleh mengkritik dan menganalisa. Kita tidak perlu sepenuhnya percaya terhadap apa yang dikatakan oleh Sang Buddha sebelum kita betul-betul memperoleh jawaban yang puas bagi kita.
Jadi kita boleh terus mengkritik dan menganalisa sampai kita memperoleh jawaban yang kita rasa kita merasa puas. Tetapi itu boleh, mengkritik dan menganalisa itu boleh dilakukan pada awal mula sewaktu kita hendak mempelajari, pengenalan dan juga ingin mengetahui tentang ajaran Buddhis ini. Tetapi jika kita nantinya masuk ke sesi pelatihan, maka analisis atau analisa dan mengkritik itu tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena jika Anda menganalisa, maka itu berarti Anda sudah berpikir. Batin Anda hanya satu. Anda hendak memperoleh pengetahuan pengalaman, Anda tidak bisa berpikir sambil latihan. Jadi yang batin Anda harus kembangkan adalah harus tetap hidup pada masa saat ini. Terkadang pada saat pelatihan bisa muncul rasa keraguan-raguan. Jadi sebelum pelatihan biasanya jika Anda memang belum mempunyai keyakinan atau percaya diri, Anda boleh mempelajarinya dulu. Seperti yang sudah disebutkan oleh Sayadaw, percaya diri atau keyakinan itu adalah maksudnya keyakinan pada Buddha, Dhamma, Sangha dan kepada diri sendiri. Karena jika tanpa keyakinan Anda akan muncul banyak keraguan dalam diri yang akan menghambat pelatihan Anda. Di sini para Sayadaw telah berlatih banyak sepanjang hidup mereka, berlatih hampir 20 tahun lebih. Mereka mempelajari teori 10 tahun, hampir 10 tahun. Dan Anda di sini mendengarkan dhamma yang dibabarkan oleh Sayadaw dan Anda bisa memperoleh keyakinan atau sadda dari pembabaran dhamma oleh Sayadaw. Sayadaw menegaskan bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menghapus pandangan salah Anda di dalam diri Anda kecuali Anda sendiri. Ibaratnya dalam satu ruangan jika ruangan itu gelap, maka perlu Anda yang menghidupkan lampu itu sendiri supaya ruangan di dalamnya itu menjadi terang. Jadi kesimpulannya yang pertama itu cilakala bawana, itu artinya makin lama makin bagus. Jadi pelatihan dari sila makin lama, samadhi dan juga panya jika makin lama dilakukan maka hasilnya akan semakin baik. So second way of bhavana, that is called Nirandara bhavana. Nirandara antara mean gap. Nira andra so no gap. No gap mean continuously we can get, then we can get firm. If you break, a lot of kekotoran batin, a lot of defilement coming in is really difficult to make confirm. That is why especially a yogi have to get, always we remind the yogi, continuously have to, continuously jangan lupa, don't forget, keep note. When you note this, you are never forget. If not forget, your mind stay on the object continuously, then you can get confirm and can get the some firmly evident. That is what we develop of our idea more firm and firm. That is second way of how to develop. Yang kedua, Nirandara Bhawana. Bhawana di sini artinya maksudnya bhawana tanpa jeda. Di mana dimaksudkan bahwa kita harus secara terus-menerus melakukan latihan untuk supaya bisa semakin kokoh dan matang. Tetapi kenapa? Karena jika Anda tidak melakukannya secara terus-menerus, terkadang berhenti, terkadang dijalankan tidak konsisten, maka banyak kekotoran batin yang akan masuk ke batin kita dan akan sangat sulit bagi kita untuk menalanginya.
Oleh karena itu saya selalu berpesan kepada yogi untuk secara terus-menerus jangan pernah lupa, terus catat. Karena jika Anda terus mencatat maka Anda tidak lupa. Jika Anda tidak lupa maka berarti batin terus-menerus berada pada objek. The third one is Anavasesa Bhavana. Anavasesa means not left behind anything. Continuously, whatever coming, all we have to observe. That is, not left behind anything is pain come also we have to, is numb come also, whatever arise. This one I don't like, I don't want. This one I like, I want, not like that one. Right? That's why I always say, yogi, good or bad is not your business. To know continuously, you can get the evidence. That is why Anavasita means not left behind anything. Whatever it is coming, we have to continuously. That continuously is very important. Just now, no gap, the same, right? No gap means continuously. And this is all. Like continuously all you can get, just now what the Buddha say, really continuously you can get one day, can reach, you can get the evidence. We are, even though one hour or so, very difficult to continuously, right? Now this, you train your mind continuously on the Kampang Kampes. Can reach to 1 hour. Who can reach to 1 hour in here? Difficult, because our mind is so fast. Come and go, come and go, come and go. Then we ask you, catat. Terus catat. Until 1 hour can reach, that concentration will be built up. That concentration, clear object, then only we can get some evidence. Right? Important. There's also whatever it is, we have to know, observe, accept, understand. Yang ketiga, Anavasesama. Tidak meninggal, yang artinya tidak ada satupun yang tertinggal di belakang. Jadi maksudnya di sini adalah apapun fenomena yang kita temui atau kita jumpa itu harus selalu dicermati dan diperhatikan secara terus-menerus. Jadi kita ibaratnya tidak akan menolak. Misalnya contohnya jika Anda tidak suka maka Anda tolak, jika Anda suka Anda mau. Tidak boleh begitu. Jadi saya selalu berpesan, baik atau buruknya suatu situasi itu bukan urusan Anda. Tugas Anda adalah untuk terus mencatat dan mengetahui. Bahkan Sang Buddha sendiri yang ketiga ini artinya tidak melewatkan satupun di belakang, dan juga yang kedua tidak ada jeda atau secara terus-menerus. Di situ disebutkan jika secara terus-menerus dilakukan dan tidak dilewatkan satupun, maka telah disebutkan seperti yang tadi saya bilang, Buddha telah berkata, jika terus-menerus dilakukan dengan seksama, bahkan seseorang bisa memperoleh tataran kesucian dalam waktu kurang dari 1 hari. Yang tadi dijelaskan bahkan kurang dari 12 jam. Kita di sini semua bahkan duduk untuk mengamati batin kita selama 1 jam saja susah. Saya bertanya, berapa banyak orang di sini yang bisa duduk dan betul-betul mengembangkan konsentrasi dalam 1 jam secara terus-menerus. Jadi sangatlah penting kita untuk mengembangkan konsentrasi, untuk memperoleh, untuk
memperoleh objek yang jelas. Karena jika objek sudah jelas, maka Anda bisa memperoleh bukti yang Anda ingin ketahui. Jadi kita harus mengetahui, mengamati, menerima, dan memahami. The fourth one is Sakajja Bhavana. This is what they give step by step. Sakajja Bhavana means respectfully, firmly, earnestly, sincerely. We have to as normal as they are. That is very, very respectfully we have to observe. Then only we can get firmly in our own experience. Simply, you just for a while, difficult to get conformed. That is why the Buddha mentioned how to develop is what we are doing. That is noble job. Noble job is systematically, respectfully to get until reach to our final goal. That is very important. So you simply, free and easy way that is not worthy with the noble job. That is after you clear of this view, this wrong view, you can be a noble person. That is called Arya Pukala. Reach to the Sotapanna stage, that is what we call noble person, the first stage of the noble person, right? To get the noble job, you make a simply free and easy way that is not worthy. That is why what the Buddha say, this Dhamma, really respectfully if you practice, show your faith and confidence, God, 7 years, not only 1 day, 7 days, 7 weeks, 7 months, until reach to the 7 years, sure they can get one. Not only to the Sotapanna, until inside the book they say Arahant. So talking about the anti-Arahant can reach one is let alone for this Sotapanna. Sotapanna is the just clear of our wrong view only. Reach to the you practice, keep on regular going, 7 years, all the defilement will become clear of one. Continuously, this is more important, no? For a while. Some people they say, we have practiced about 30 years already. 1 year only 10 days. How can reach 30 years, right? That is why break. Continuously like that is sure. They can understand, they can get confirmed, they can get evidence, they can clear off their this wrong view, not really difficult. That is why during the Buddha's time, 7 years old boy, children also can be an Arahant. How that is we can say so easier, not easy, but possible. We can say like that. Difficult but possible. In Savatthi, I already mentioned here, about 70 million of people, the whole country, the whole town, 50 million are at least Sotapanna. The rest are Kalyana Mitta. It's so difficult, how can get about 50 million of people? Not really difficult. Just to switch off our wrong view, have to accept this idea until clear of our experience, then you can get some evidence. That idea, when you reach to the last minute of our life, sure can coming out one. This idea
You see, now you think of yourself, your strength, you got very capable knowledge or whatever. You really want to go to the deathbed, the last minute of your life. This idea sure will coming out. Why? At that time, you think of your body going to die already. The last minute of our life. You cannot do anything already, right? If I belongs to me, I don't want to die, can or not? The last minute, where got I? Where got my strength? Where got my body? Where got my mind? Where got my soul? The last minute of our life, when our yogi really can get experience of this idea, sure you don't need to worry. That time, your wisdom will be pop up. Yes, last time we try meditation time, we can see all these mind and body is working like that. Now, just I let it be. I cannot do anything. What the Buddha say, correct, that is not my body already. I cannot do anything already. Itself is they have cause and effect. The reason and result, right? Whatever you have to let go already. If you cannot let go, very suffer yourself. If you get this idea, very easy to let go. That is how save our life to reborn in the worldful stage. Because if you're so attached to that life, sure can be a hungry ghost. Pita. That is. A lot of people attached to a life nearby there, surrounding and hanging here. That is, they call spirit. Especially sometimes they say 7 days lah, sometimes they say 49 days lah, cannot go here and there. Many problems. Right? That is why Vipassana meditation can save our life. Especially for go to the samsara. No choice. We are not yet clear of all our defilement. We have to reborn, right? How to get the peacefully another existence. At that time, we cannot do anything already. That is not my body. What the Buddha mentioned is, Nitan mama ni so mi hamasami. No I already. Now I can do everything. At that time, no I already. Where got I? Right? Where got my soul to continue? Nothing already. Come, go, come, go, come, go. After arise, pass away. That is real pass away already. People may say, my mom passed away already. My papa passed away already. Some sort of real pass away, no? That we, no choice, all of us, we have to face this problem, right? That's why try our best, continuously, non-stop. Tomorrow we'll be going back already, right? Number 5, that is the last bhavana, is abhirati bhavana. Abhirati bhavana means enjoying to practice meditation, not struggling to practice meditation. Meditation, abhirati means is meditation is enjoyable. Really, if you can get your mind and body adapt already, very calm, peace, tranquility, happiness, we can get clear comprehension, understanding also build up. That enjoyment of practicing is abhirati bhavana, not struggling meditation. That is why
we need to get this until reach to the abhirati bhavana. That is number 5. Yang keempat, sakaca bawana. Yang artinya dengan penuh hormat, dengan kokoh, dengan jujur, dengan tulus, untuk senyata sebenar-benarnya untuk mencermati batin kita untuk memperoleh pengalaman yang benar. Jadi maksudnya adalah latihan itu harus dilakukan dengan penuh rasa hormat, dengan hati yang teguh, dengan perasaan yang jujur dan tulus. Jadi jangan melakukannya dengan asal-asalan atau sesuka dengan kondisi hati kita, karena itu akan mengakibatkan susah bagi Anda untuk maju. Anda tidak akan mengetahui apa yang Anda lakukan. Apa yang kita lakukan di sini itu adalah tugas atau pekerjaan yang sangat mulia. Jadi sangatlah penting bagi Anda untuk dengan penuh rasa hormat menjalankannya sehingga Anda bisa mencapai tujuan akhir Anda. Jadi jika dilakukan dengan asal-asalan atau dengan sesuai suasana hati Anda, maka itu tidaklah benar. Karena pelatihan yang kita lakukan, jika dilakukan dengan benar, itu akan bisa menghapus pandangan salah Anda. Dan itu artinya Anda bisa jika pandangan salah Anda sudah terhapuskan, Anda bisa menjadi seorang Arya Pugala. Jadi dikatakan bahwa Dhamma itu jika dijalankan atau dilatih dengan penuh rasa hormat, dibarengi dengan percaya diri atau keyakinan, maka minimal dalam waktu 7 hari atau 7 minggu atau 7 bulan atau 7 tahun, Anda pasti akan memperoleh hasilnya. Maksimal itu sampai 7 tahun, Anda akan bisa menghapus segala jenis kekotoran batin Anda. Dan di dalam buku dikatakan bahkan sebelum 7 tahun juga Anda sudah bisa mencapai tataran kesucian arahat. Kebanyakan orang sekarang banyak yang berkata, bahwa mereka sudah berlatih selama 30 tahun. Namun kenyataannya 1 tahun itu mereka hanya berlatih 10 hari. Bagaimana bisa dikatakan dengan 30 tahun? Jadi kita harus terus-menerus berlatih untuk bisa memperoleh bukti yang matang yang nantinya akan bisa membantu Anda menghapus pandangan salah Anda. Di dalam buku dikatakan pada saat zaman Sang Buddha bahkan ada seorang anak yang berusia 7 tahun yang menjadi seorang arahat. Apakah itu mudah? Tidak. Tetapi tidak mudah, tetapi juga mungkin. Bukan tidak mungkin. Diceritakan oleh Sayadaw juga di Sawati ada 17 juta penduduk di sana. 15 juta dari penduduknya itu semua sudah mencapai tataran Sotapanna. Sisanya mereka adalah sekawanan Kalyanamita. Jika Anda mengatakan tingkat kesucian Sotapanna itu begitu susah untuk dicapai, mengapa dalam kasus kota Sawati ini bahkan sampai 15 juta orang bisa mencapai tataran kesucian Sotapanna? Yang Anda butuhkan adalah Anda hanya perlu menyalakan lampu dalam ruangan Anda yang gelap. Jika Anda sudah menyalakan lampunya sendiri, maka pandangan salah Anda akan terhapus dan ruangan itu akan menjadi terang. Semua orang, semua manusia pada saat mencapai detik-detik akhir dalam kehidupannya akan muncul satu batin atau satu pikiran. Semua orang akan muncul satu pikiran dalam batin mereka. Selama ini mereka hidup manusia seperti kita semua, kita sekarang kondisinya kuat,
kita memiliki banyak pengetahuan, kita sangat sehat, kita bisa melakukan apa saja. Tetapi pada saat detik-detik terakhir badan jasmani Anda sudah akan meninggal, di mana Anda tahu Anda terlalu lemah dan tidak bisa melakukan apapun. Anda pasti akan muncul dalam batin Anda. Jika badan ini adalah milik saya tidak akan mau meninggal. Di manakah batin saya? Di mana kekuatan badan saya? Di mana jiwa saya? Anda pasti akan berpikir seperti itu. Namun jika Anda sebagai seorang yogi, Anda memiliki pandangan yang benar, Anda tidak akan memiliki kekhawatiran sedemikian. Bahkan pada detik-detik terakhir hidup Anda, sebelum ajal menjemput, Anda sudah tahu bahwa ini adalah bukan badan saya dan saya tidak akan bisa berbuat apapun karena memang badan jasmani ini sudah sampai pada waktunya. Jadi yang harus kita lakukan hanyalah kita harus bisa melepaskannya dan biarkan saja terjadi sesuai dengan apa adanya. Karena segala sesuatunya itu adalah berdasarkan hukum sebab akibat. Jadi jika Anda tidak memiliki pandangan benar, pasti Anda akan sangat susah atau sukar untuk melepaskannya. Maksudnya dalam sini melepaskan badan Anda yang sudah menjelang kematian, dan tentunya Anda akan merasa sangat menderita. Pandangan yang benar ini akan juga menyelamatkan hidup kita dari terlahir di keempat alam rendah atau alam apaya. Karena Anda tahu kan, kalau seandainya jika Anda terlalu melekat kepada hidup Anda yang sekarang ini, pada saat sesudah Anda meninggal dari kehidupan yang sekarang ini, Anda pasti akan terlahir menjadi hantu kelaparan atau peta. Oleh karena itu penting untuk diketahui bahwa meditasi Vipassana ini akan sangat menyelamatkan hidup kita dalam perjalanan samsara ini. Walaupun saya mengatakan kita mungkin saja belum menghapuskan semua jenis kekotoran batin di dalam batin kita, tetapi kita sudah memastikan setidaknya bahwa kita akan terlahir di alam yang baik dan bisa terlahir dengan damai di alam kehidupan yang baru dengan pandangan yang benar seperti itu. Karena kita sudah mengetahui, jika sudah memiliki pandangan yang benar, kita mengetahui bahwa Buddha sudah mengatakan tidak ada saya, tidak ada jiwa. Jadi jika tidak ada saya, tidak ada jiwa, maka segala sesuatu itu adalah jika muncul maka akan langsung lenyap. Semua orang di dunia ini juga akan mengalami hal yang seperti ini, problema seperti ini. Oleh karena itu kita harus benar-benar berlatih dengan serius. Yang kelima, Abhirati Bhavana, yang artinya Anda menikmati setiap momen Anda berlatih meditasi. Di sini menikmati bukan artinya berjuang mati-matian ya. Maksudnya Anda berlatih tapi dengan hati yang menyenangkan atau menikmati pelatihan tersebut. Jadi jika dilakukan dengan hati yang senang, Anda akan merasakan bahwa batin dan jasmani Anda akan bisa beradaptasi. Jika sudah beradaptasi dengan benar, maka kedamaian, ketenangan, dan kebahagiaan akan muncul. Dan pada akhirnya pemahaman yang benar akan muncul. So the time up already, so we want to stop here. So wish you all of our yogi, I think is you understood about this, how to clear of our wrong view and manage. Wish you all this in this very life. Manage our time to get our destination as soon as possible in this very life. Sadhu, sadhu, sadhu. Jadi para yogi sekalian,
waktu sudah malam, jadi saya berkata, saya merasa kita semua seharusnya sudah mengerti bagaimana caranya untuk menghapus pandangan salah kita. Jadi saya berharap kita bisa mengatur waktu kita sebaik-baiknya untuk berlatih, untuk terus-menerus berlatih hingga suatu hari kita bisa mencapai tujuan akhir kita. Tingkat kesucian pertama secepat mungkin dalam kehidupan ini juga. Sadhu, sadhu, sadhu.